Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari PT 3D. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai materi game teori atau teori permainan. Nah, pada pembahasan materi ini saya nggak sendiri nih. Jadi saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada teman kita yaitu Dita Cahyaning Tidar, dan yang kedua ada Dewi Swastri, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Dea Anura. Nah, untuk sub pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama ada dasar-dasar game teori. Nah, yang kedua ada strategi dominasi. Yang ketiga ada strategi minimax dan maximin. Nah, yang keempat ada strategi mix set atau mix strategi. Dan yang kelima ada metode grafik. Nah, di dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif ini, kita itu tidak terlepas dari adanya persaingan dengan kompetitor atau saingan. Jadi jika pimpinan perusahaan itu melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan pesaing, maka perencanaan akan lebih mudah dan efektif. Nah, untuk contohnya itu adalah dalam upaya merebut pasar. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama nih ada dasar-dasar game teori atau teori permainan. Nah, apa sih game teori itu? Jadi, game teori atau teori permainan ini merupakan teori matematika yang digunakan dalam keadaan persaingan. Nah, di mana ada dua atau lebih pemain yang sedang bersaing. Nah, teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan yang bersaing ini disebut pemain atau players. Nah, untuk asumsi dalam teori permainan ini, jadi pemain itu mengetahui semua strategi lawan dan hasilnya, serta semua pemain itu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya apa saja sih contoh dari teori permainan itu? Nah, yang pertama yang paling dekat dengan kita sendiri ya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu ada manajer pemasaran itu bersaing memperebutkan bagian pasar. Nah, ini sangat sering terjadi ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dengan pasar Indomaret dan Alfamart, di mana itu kita sering melihat Indomaret dan Alfamart ini hampir berdekatan atau bahkan sangat berdekatan. Dan selanjutnya ada kios-kios baju atau kios-kios bisnis yang lain ya. Nah, jadi ini merupakan strategi mereka ketika mereka itu membuat toko atau kios-kios itu saling berdekatan. Nah, jadi ini strategi mereka dalam bersaing. Selanjutnya ada manfaat teori permainan. Apa saja sih manfaat teori permainan? Nah, yang pertama itu ada mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan atau kerjasama. Nah, selanjutnya teori permainan ini dapat menguraikan metode kuantitatif yang sistemik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi dalam pencapaian tujuan. Nah, manfaat yang ketiga adalah teori permainan ini dapat memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Selanjutnya terdapat model dari teori permainan. Yang pertama itu ada berdasarkan jumlah pemain. Nah, berdasarkan jumlah pemain ini teori permainan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada two persons dan yang kedua ada n persons. Jadi two persons ini terdapat dua pemain, kalau n persons ini lebih dari dua pemain. Nah, pada materi kali ini, di video kali ini kita akan membahas dengan jumlah pemain itu two persons ya. Nah, untuk berdasarkan keadaan persaingan,
yang juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zero sum games. Jadi zero sum games ini terjadi jika kondisi akhir itu adalah pemain satu menang dan lainnya kalah. Yang kedua ada non zero sum games. Jadi non zero sum games ini terjadi jika dalam kondisi akhir itu tidak ada pemain yang menang dan kalah. Jadi hanya ada probabilitas menang, kalah, dan strategi yang diambil yang diketahui. Nah, selanjutnya ada contoh matriks dari payoff. Nah, ini merupakan contoh matriks dari payoff, dimana di sini ada pemain pertama dan pemain kedua. Nah, di sini strategi 1 dan 2 ini merupakan strategi dari pemain pertama. Jadi pemain pertama ini adalah pemain baris ya. Dan pemain kedua ini strateginya itu strategi A dan strategi B. Pemain kedua ini bisa disebut juga dengan pemain kolom. Nah, untuk bilangan positif di sini, nah ini merupakan nilai payoff-nya ya. Ada 100 dan minus 100. Nah, bilangan positif ini merupakan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Begitu juga sebaliknya untuk bilangan negatif. Bilangan negatif ini adalah keuntungan bagi pemain kolom dan kerugian bagi pemain baris. Nah, selanjutnya kita akan membahas strategi dari teori permainan. Ada strategi yang pertama yaitu strategi dominasi. Nah, untuk cara penyelesaian dari teori permainan dengan menggunakan strategi ini tuh adalah dengan menghilangkan strategi yang dianggap kurang baik relatif terhadap strategi lain. Nah, dengan kata lain, strategi satu mendominasi strategi yang lain. Nah, strategi dominasi ini sangat mudah dalam implementasi, namun hanya akan bekerja kalau ada strategi yang dianggap mendominasi strategi yang lain. Nah, kalau tidak ada strategi yang dianggap mendominasi, maka pemecahan masalah ini akan stuck atau berhenti di tengah jalan. Jadi, jika tidak ada strategi yang dianggap mendominasi, kita menggunakan strategi yang lain. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini ya, terdapat matriks payoff-nya di mana pemain barisnya ini adalah perusahaan A dengan strategi 1, 2, dan 3. Dan pemain kedua atau pemain kolom ini adalah perusahaan B. Dan ini merupakan strategi dari perusahaan B. Nah, pada strategi dominasi ini permainan itu dimulai dari pemain 1 atau pemain baris yaitu perusahaan A. Kemudian dilanjutkan dengan pemain 2 atau pemain kolom yaitu perusahaan B. Nah, setelah itu kembali lagi ke pemain 1 dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk pemain 1 itu memilih strategi yang memberikan matriks payoff dengan nilai besar. Tapi untuk pemain 2 atau perusahaan B ini memilih strategi yang memberikan matriks payoff dengan nilai kecil. Nah, ini merupakan nilai payoff-nya. Nah, langkah yang pertama adalah pemain 1 terlebih dahulu yang akan bermain. Nah, di sini kita lihat pada strategi pemain pertama, dilihat terlebih dahulu pada strategi 1. Apakah strategi 1 ini mendominasi strategi 2? Di sini kita lihat 1000 itu sama dengan strategi 2 itu 1000. Kemudian 2000 lebih besar daripada 0, dan di sini 5000 lebih besar daripada 4000. Jadi di sini strategi 1 itu tidak mendominasi strategi 2. Nah, selanjutnya strategi 1 dengan strategi 3, kita lihat 1000 ini lebih besar daripada 0, kemudian 2000 lebih besar daripada 1000, dan 4000
lebih besar daripada minus 1000. Jadi di sini strategi 1 itu mendominasi strategi 2. Oleh karena itu, perusahaan A akan menghilangkan strategi 3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah giliran pemain 2 atau perusahaan B untuk bermain. Nah, di sini kita lihat pada perusahaan B pada strategi 1 ini apakah mendominasi strategi 2. Nah, di sini 1000 itu lebih kecil daripada 2000. Akan tetapi ini 1000 lebih besar daripada 0. Jadi strategi 1 itu tidak mendominasi strategi 2. Nah, kita lihat lagi strategi 1 dan strategi 3. Di sini 1000 lebih kecil daripada 4000 dan 1000 lebih kecil daripada 5000. Jadi strategi 1 ini mendominasi strategi 3. Nah, untuk strategi 2 ternyata juga mendominasi strategi 3. Jadi di sini 2000 lebih kecil daripada 4000 dan 0 lebih kecil daripada 5000. Maka perusahaan B akan menghilangkan strategi 3. Di sini kenapa kita pilih dengan nilai payoff yang kecil karena aturannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk pemain pertama itu memilih payoff yang besar, sedangkan pemain kedua perusahaan B memilih payoff yang kecil. Jadi perusahaan B di sini menghilangkan strategi 3. Nah, langkah selanjutnya di sini pemain 1 atau perusahaan A itu akan bermain lagi. Nah, di sini kita lihat apakah strategi 1 itu mendominasi strategi 2. Nah, di sini strategi 1 1000 ini, maaf ya di sini ya, strategi 1 dan strategi 2 karena ini adalah perusahaan perusahaan A, sorry. Nah, di sini 1000 itu sama dengan 1000. Jadi dia sama. Nah, selanjutnya strategi ini yang 2000 lebih besar daripada 0. Jadi di sini strategi 2 didominasi oleh strategi 1. Nah, oleh karena itu perusahaan A menghilangkan strategi 2. Nah, selanjutnya giliran pemain 2 lagi yang bermain. Nah, di sini kita lihat lagi apakah strategi 1 itu mendominasi strategi 2. Di sini kita lihat 1000 itu nilainya lebih kecil daripada 2000. Jadi di sini strategi 1 mendominasi strategi 2. Oleh karena itu perusahaan B menghilangkan strategi 2. Nah, selanjutnya ini adalah hasil akhirnya ya. Nah, jadi di sini hasil akhirnya adalah perusahaan A akan memenangkan kompetisi dengan perusahaan B. Nah, strategi yang dipilih oleh perusahaan A adalah strategi 1. Jadi di sini perusahaan A yang menang ya. Di mana strategi 1 ini adalah memberi potongan harga, di mana perusahaan B juga memilih strategi yang sama. Nah, keuntungan yang diperoleh adalah perusahaan A akan memperoleh tambahan konsumen 1000 orang dari perusahaan B. Karena di sini bilangannya itu bernilai positif. Jadi bilangan positif itu adalah keuntungan bagi pemain baris atau perusahaan A seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bilangan positif ini merupakan kerugian bagi pemain kolom atau perusahaan B. Nah, permainan ini disebut two person zero sum games karena di sini hanya terdapat 2 pemain, yaitu perusahaan A dan perusahaan B. Nah, permainan akan dikatakan berimbang jika keuntungan yang diperoleh kedua pemain adalah 0. Nah, baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini saya Dita Jayani Tidar akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah strategi minimax dan maximin. Jika nilai maksimin sama dengan minimax, maka permainan game teori ini selesai atau berada pada posisi saddle point. Jika maksimin tidak sama dengan minimax, permainan harus diselesaikan dengan strategi campuran atau mix strategi game. Nah, pemain baris maximize player mengidentifikasikan strategi optimalnya melalui aplikasi kriteria maksimin atau maksimal, sedangkan pemain kolom minimize player menggunakan kriteria minimax atau minimal untuk mengidentifikasikan strategi optimalnya. Dalam hal ini, nilai yang dicapai harus merupakan maksimum dari minimal, baris dari minimum, dari maksimin kolom sekaligus. Solusi dari model akan memberikan total manfaat bagi pemain yang optimal. Nah, ini menurut Jenner tahun 2015. Kemudian, di sini disajikan sebuah contoh soal di mana perusahaan Y dan perusahaan X memiliki 3 strategi masing-masing dan sudah ditampilkan nilai payoff dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini yang ditanyakan bagaimana apabila tidak ada strategi yang mendominasi. Jika dilihat dari matriks payoff-nya pada slide sebelumnya tadi, tidak ada strategi yang mendominasi maupun didominasi, baik itu bagi perusahaan X maupun perusahaan Y. Nah, alih-alih menggunakan strategi dominasi, cara penyelesaian dengan strategi minimax dan maximin bisa digunakan untuk menyelesaikan. Untuk pemain satu atau pemain baris, hitung nilai maksimal dari matriks payoff per kolom strategi lawan. Kemudian, pilih minimalis, nilai yang paling minimal dan maksimalkan. Untuk pemain 2, pemain atau pemain kolom, hitung nilai minimal dari matriks payoff per baris dari strategi lawan. Kemudian pilih maksimin atau nilai yang paling maksimal dari nilai minimal. Kemudian titik saddle atau hasil akhirnya terjadi apabila nilai minimax sama dengan maksimin. Nah, di sini disajikan contoh penyelesaiannya. Nah, tadi uraian singkatnya dari cara atau tahapan yang sudah dijelaskan tadi adalah di sini kita mengambil untuk di baris, kita ambil nilai yang paling kecil. Karena di sini tertulis nilai minimal, maka kita ambil dari baris strategi 1 perusahaan X, nilai paling minimalnya adalah negatif 3.000. Kemudian strategi kedua itu nilai minimalnya adalah 0. Dan strategi ketiga nilai minimalnya adalah negatif 4.000. Kemudian untuk tabel yang bawah yaitu nilai maksimal, kita ambil dari nilai yang paling maksimal dari setiap kolom. Dari strategi 1 nilai maksimalnya adalah 5.000. Kemudian pada strategi 2 nilai maksimalnya adalah 0 dan strategi ketiga nilai maksimalnya adalah 6.000. Nah, dari tampilan matriks yang baru ini kita bisa melihat bahwasanya nilai maksimin dari nilai minimal adalah 0 dan nilai minimax dari nilai maksimal adalah 0. Nah, di sini kedua nilai ini sudah sama, maka nilai minimax sama dengan maksimin dan saddle point adalah 0. Hasil akhir berarti kedua permainan ini berimbang karena nilainya sudah sama. Kemudian kita lanjut pada materi mix strategi. Bagaimana apabila suatu permainan tidak memiliki saddle point atau minimax tidak sama dengan maksimin? Nah, di sini disajikan sebuah contoh soal. Dilihat dari matriks payoff di atas, nilai minimax tidak sama dengan nilai maksimin, di mana minimaxnya sebesar 2.000, sedangkan maksiminnya sebesar negatif 2.000. Nah, maksimin
maka permainan tidak mempunyai saddle point, dan dengan kata lain strategi minimax maksimin tidak dapat digunakan pada soal ini. Sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan metode mix strategi atau strategi campuran. Nah, dalam menggunakan strategi ini digunakan konsep expected payoff atau keuntungan, ekspektasi keuntungan. Nilai ekspektasi keuntungan ini dicari dengan mengalihkan probabilitas atau nilai P nantinya terjadinya suatu strategi dengan nilai payoff-nya atau nilai-nilai yang berada pada matriks. Probabilitas ini menyangkut terjadinya strategi pemain 1 dan pemain 2 sehingga disebut strategi campuran. Nah, untuk mencari nilai ekspektasi keuntungan adalah sebagai berikut. Nilai P, PIJ dikali dengan X ataupun dengan Y nantinya. Di mana P merupakan nilai dari matriks payoff jika pemain 1 menggunakan strategi I dan pemain 2 menggunakan strategi J. Ini nantinya kita akan menggunakan permisalan. Ingat, karena probabilitas, maka jumlah dari semua probabilitas untuk seorang pemain hanya satu. Nah, di sini tertulis langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan maksimin dan minimaks. Kemudian yang kedua nantinya, hilangkan baris yang tidak dominasi dan kolom yang dominan dari setiap pemain. Kemudian yang ketiga nantinya kita akan membuat matriks payoff yang baru untuk mencari nilai P-nya. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai maksimin dan minimaksnya, yaitu untuk nilai maksimaksnya adalah 5.000 dan minimiznya adalah negatif 4.000. Kemudian untuk langkah yang kedua tadi, hilangkan baris yang tidak dominasi dan kolom yang dominan dari setiap pemain. Nah, di sini kita lihat untuk melihat apakah dia dominasi atau tidak dari baris ini, kita lihat nilai yang paling besar atau nilai yang paling maksimal. Nah, dari ketiga angka ini, di antara ketiga angka yang berada pada kolom nilai minimal ini, nilai yang paling maksimal adalah negatif 2000. Maka baris strategi 1 harus kita hilangkan. Kemudian untuk menghilangkan kolom, kita juga mencari nilai yang paling minimal dari baris nilai maksimal. Nah, di sini nilainya adalah 2000, maka baris strategi ketiga ini harus dihilangkan. Nah, setelah kita hilangkan, maka kita bisa menampilkan matriks payoff yang baru sebagai berikut. Kita lambangkan strategi 2 dan 3. Strategi 2 pada perusahaan X itu adalah P, dan strategi 3 pada perusahaan X adalah 1 min P. P ini apa? P ini adalah nilai probabilitasnya. Kemudian ini angka-angka yang ada di dalam matriks adalah nilai payoff dari setiap strategi. Kemudian kita menggunakan permisalan perusahaan X. Bila strategi X direspon oleh strategi perusahaan Y dengan strategi pertama, maka model perhitungannya adalah 5.000 P, kita masukkan 5.000 P ditambah 2.000 dikali 1 min P. Jadi kita ambilnya ke bawah, kemudian kita perolehlah 5.000 P ditambah, ini dikalikan saja, jadi 2.000 dikurang 2.000 P. Maka diperolehlah 2.000 ditambah 3.000 P. Nah, jika kemudian kita asumsikan lagi permisalan yang kedua, bila direspon dengan strategi kedua, maka model perhitungannya adalah 4.000 P ditambah 3.000 dikali 1 min P.
sama dengan 4.000 P plus 3.000 min 3.000 P, dan didapatlah 3.000 plus 1.000 P. Nah, bila digabung, karena ini merupakan strategi gabungan, maka diperolehlah sebagai berikut. Nah, nilai yang pertama tadi harus sama dengan nilai yang kedua. Maka diperolehlah 2.000 plus 3.000 P sama dengan 3.000 ditambah 1.000 P. Diperoleh 2.000 P sama dengan 1.000, maka nilai P-nya adalah 0,5. Nah, nantinya nilai P ini akan kita gunakan untuk melihat hasil akhirnya. Nah, di sini sudah diasumsikan probabilitas perusahaan X mengambil strategi 1 dan probabilitas perusahaan Y mengambil strategi 1Y1. Maka nilai keuntungan, ekspektasi keuntungan perusahaan X, karena tadi nilai probabilitas itu kan maksimal 1, dan tadi nilai pada probabilitas yang kita peroleh adalah 0,5, maka pada perhitungan kali ini penyelesaiannya hanya ditampilkan satu kali saja, karena nantinya untuk ekspektasi atau nilai keuntungan, ekspektasi keuntungan perusahaan Y juga akan sama dengan yang diperoleh oleh perusahaan X. Maka dihitunglah sebagai berikut. Kita kalikan nilai payoff dan nilai P-nya. Di sini nilai payoff yang pada kolom pertama ini 0 dikali dengan nilai probabilitas X dan probabilitas Y sama seterusnya dikurang, karena di sini negatif, dikurang 2.000 dikali payoff dikali probabilitas X dan Y ditambah 2.000 dan seterusnya hingga pada strategi ketiga, yaitu negatif 4.000 dikali dengan 0. Maka diperolehlah ekspektasi payoff atau nilai ekspektasi keuntungan yang diperoleh oleh X dan Y sebesar 1.750. Nah, di sini karena sudah mempunyai nilai payoff yang sama, maka game teori ini sudah dapat dikatakan selesai. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Saya Dewi Sulastri akan melanjutkan penyampaian materi, yaitu metode grafik. Metode grafik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan game teori apabila permainan tidak memiliki saddle point. Selain itu, ia juga bisa digunakan apabila asumsi probabilitas dalam menggunakan suatu strategi tidak diketahui. Namun, metode grafis dalam dua dimensi hanya bisa digunakan apabila salah satu pemain hanya memiliki dua strategi. Namun begitu, ilustrasi visual dari metode grafik ini menjadikan metode ini lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, di sini ada contoh tabel payoff, di mana pada tabel ini pemain A hanya memiliki dua strategi, sedangkan B yang memiliki 3 strategi. Nah, di tabel ini salah satu pemainnya yaitu yang A hanya memiliki dua strategi. Nah, dari sini kita bisa menggunakan itu metode grafis. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari ekspektasi payoff A bila B menempuh strategi 1, 2, dan seterusnya. Yang jadi kita cari dulu rumusnya, yaitu kita masukkan variabel main B pada strategi 1 terlebih dahulu. Nah, fokuskan pada kolom strategi 1 pada pemain B. Di sini pada strategi 1 ini adalah A11 dan A21. Nah, jadi pertama-tama untuk strategi 1 ini kita masukkan
A11-nya, terus kita tambahkan probabilitas A11 ini, yaitu pada pemain A probabilitasnya X1, berarti kita tulis A11 X1 ditambah strategi 1 pada yang kedua, yaitu A21, kita tambahkan probabilitasnya, yaitu 1 dikurang X1. Nah, jadilah kemudian sudah dapat ini kan, ada yang dalam kurung ini, kemudian kita kalikan yang ini, A21 dikali 1 dikurang X1, berarti kan A11 X1 ditambah A21 dikali 1 A21 terus A21 dikali min X1 berarti min 21 X1. Nah, dapat karena di sini ada sama-sama X1, berarti kita dekatkan, berarti dalam kurung A11 dikurang A21 X1 ditambah A21. Nah, kita dapatlah rumus dari P of A pada B yang menempuh strategi 1. Selanjutnya kita lanjut ke strategi 2, sama seperti pada strategi 1. Nah, pada strategi 2 ini adalah A12 dan A22. Tinggal kita masukkan A12 probabilitasnya X1 ditambah A22 probabilitasnya 1 dikurang 1. Nah, dapatlah hasilnya A12 dikurang A22 X1 ditambah A22. Lalu strategi selanjutnya sama seperti yang tadi. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya di sini ada tabel payoff, di mana di sini sudah berisi angka-angka. Nah, dari rumus yang kita cari tadi, kita tinggal masukkan nilai-nilainya. Yang pertama kita mulai dari strategi 1. Nah, ekspektasi payoff A apabila B melalui strategi 1. Tinggal kita masukkan rumusnya tadi kan, A11 dikurang A21 X1 ditambah A21. Kita tinggal masukkan A11-nya 2 dikurang A21-nya di sini 4 dikali X1 terus ditambah A21. A21-nya tadi 4. Sama dengan berarti kita kurangkan yang dalam kurung, 2 dikurang 4 berarti min 2 X1, berarti 4 dikurang min 2 X1. Selanjutnya strategi yang kedua, sama seperti tadi. Ini rumusnya A12 dikurang A22 X1 ditambah A22. Tinggal kita masukkan angka dari di dalam tabel, yaitu A12-nya 2, A22-nya 3, X1. Terus ditambah 22, 3. Nah, kita kurangkan yang dalam kurung, 2 dikurang 3 itu min 1, berarti min X1, berarti 3 dikurang X1. Lalu selanjutnya strategi yang ketiga, A13 dikurang A23 X1 ditambah A23. Kita masukkan di sini A13-nya pada strategi 3 ini yaitu 3, A23 pada strategi 3 ini ada 2, berarti X1 terus ditambah 23, 23-nya 2 sama dengan 3 dikurang 2 kali X1, 3 kurang 2, 1 dikali X1 berarti X1, berarti 2 plus X1. Lalu selanjutnya strategi yang keempat, yang terakhir, yaitu A14 dikurang A24 kali X1 ditambah A24. A14-nya 1 dikurang A24-nya 6 dikali X1 ditambah A24-nya 6 sama dengan berarti 6 dikurang 1 dikurang 6 min 5, berarti min 5 dikali X1 min 5 X1, dapatlah hasilnya 6 dikurang 5 X1. Nah, hasil ini kemudian agar lebih mudah kita masukkan saja ke dalam tabel hasil
payoff dari pemain A apabila B melewati strategi 1, 2, 3, dan 4. Nah, ibaratkan semua ekspektasi payoff ini adalah persamaan garis dan gambar garis tersebut dalam koordinat menjadi sebuah grafik. Nah, hasil-hasil ini kita masukkan ke dalam sebuah grafik. Kita gambarkan menjadi sebuah grafik. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan yang strategi B melewat strategi 1 pemain B itu 4 dikurang 2x1. Nah, di sini yaitu 4 dikurang 2x1, ini adalah gambarnya. Berarti kan min 2x1 berarti dia ke bawah. Lalu selanjutnya 3 dikurang x1 strategi 2. Berarti di sini 3 dikurang x1 karena dia min x1 berarti dia turun ke bawah 1. Kemudian strategi yang ketiga 2 plus x1. Berarti karena ini plus x1 berarti dia naik 1 tingkat. Kemudian yang terakhir 6 dikurang min 5x1 berarti sini y-nya 6, terus turun min 5. Nah, di sini kan ada yang garis yang bersinggungan, yang saling bersinggungan, yaitu antara strategi 2 dan 3. Nah, ini merupakan maksimum yang ada pepotongan antara garis 3 dikurang x1 dan 2 plus x1. Nah, kemudian dari garis yang saling berpotongan ini kita cari titik potongnya, yaitu 3 dikurang x1 sama dengan 2 plus x1. Nah, tinggal kita di sini kan ada x1 dan x1, berarti tinggal kita kalikan, berarti 2x1. Terus ini 3-nya kita pindahkan jadi min, berarti 3 dikurang 2, jadi x1 x1 kan 3 dikurang 2 1. Nah, jadi kan 2x1 berarti 1 dibagi 2 sama dengan setengah, berarti x1-nya setengah. Kemudian kita cari x2-nya. X2-nya yaitu 1 dikurang x1 sama dengan setengah. Berarti 1 dikurang setengah yaitu sama dengan setengah. Nah, kemudian kita cari ekspektasi payoff-nya. Ekspektasi payoff-nya yaitu 3 dikurang x1. Payoff 3 sama berarti 3, x1-nya setengah, berarti 3 dikurang setengah sama dengan 2 setengah. Jadi ekspektasi payoff-nya yaitu 2 setengah. Nah, selanjutnya kita cari strategi optimal ekspektasi payoff untuk pemain B. Nah, tadi kan kita udah ketemu nih maksimumnya. Nah, jadi kemudian untuk cari ekspektasi payoff pemain B ini kita hanya melibatkan titik minimax yang garis yang saling berpotongan, yaitu strategi 2 dan 3. Maka di sini hanya 2 itu yang akan dipakai seperti tabel berikut ini. Nah, untuk mencari ekspektasi payoff B pada A yang melalui strategi 1 berarti tinggal kita masukkan saja rumusnya, yaitu ini kan di strategi 1 yaitu 2 dan 3. Kita masukkan 2 dikali probabilitasnya 2 ini probabilitasnya Y2, berarti 2 dikali Y2. Lalu 3 dikali probabilitasnya 3 dikali 1 dikurang Y2. Nah, sama dengan ini yang 3 yang dikali di dalam kurung, berarti 2Y2 ditambah 3 dikali 1 yaitu 3, terus 3 dikali minnya 2, berarti min 3Y2. Nah, Y2 dan Y2 ini kan sama-sama Y2, kita operasikan saja yang sama, berarti 2 dikurang 3
dikali Y2 plus 3 sama dengan 2 dikurang 3 kan min 1 dikali Y2 berarti min Y2, berarti 3 dikurang Y2. Nah, sudah dapat, selanjutnya kita cari yang strategi kedua. Nah, pada strategi 2 nih, ekspektasi P of B pada A yang melalui strategi 2 ini yaitu 3 dan 2. Tinggal kita masukkan saja nilainya dikali probabilitasnya, yaitu 3 dikali Y2 plus 2 dikali 1 dikurang Y2 sama dengan 3 dikali Y2 ditambah 2 dikali 1, 2 dikali min Y2, 2 min Y2 sama dengan yang sama kita operasikan 3 dikurang 2, 1 berarti 1 Y2, berarti 2 dikurang min 1 Y2. Nah, kemudian kita cari titik potong hasil ekspektasi payoff ini. Hasilnya kan 3 dikurang Y2 sama dengan 2 plus Y2. Y2 sama Y2 kita kalikan berarti 2 Y2. Ini 3 kita pindahkan luas menjadi negatif. 2 kita turunkan berarti 3 dikurang 2. Y2 jadi 3 dikurang 2, 1 dibagi 2 berarti setengah. Selanjutnya Y3 nya berarti 1 dikurang Y2 sama dengan setengah. Selanjutnya ekspektasi payoff B pada pemain A yaitu 3 dikurang Y2 sama dengan berarti 3 dikurang setengah, yaitu hasilnya 2,5. Nah, hasil akhir dari permainan di atas adalah dari tabel ini, yaitu strategi optimal untuk pemain A, strategi 1 dengan probabilitas setengah, yaitu X1 sama dengan setengah. Strategi 2 dengan probabilitas setengah, yaitu X2 sama dengan setengah. Kemudian strategi optimal untuk pemain B, strategi 1 dengan probabilitas setengah, Y1 sama dengan 0. Strategi 2 dengan probabilitas setengah, Y2 sama dengan setengah. Strategi 1 dengan probabilitas setengah, yaitu Y3 sama dengan setengah. Strategi 2 dengan probabilitas setengah, yaitu Y4 sama dengan 0. Dan hasil ekspektasi payoff-nya yaitu 2,5. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.